asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya di bulan yang suci ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi pemetaan aset sekolah dalam pengelolaan sumber daya alam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Adapun beberapa acara yang akan kita laksanakan yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala UPTD SPF SDN Keraton 1, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat adalah diskusi pemetaan aset sekolah dalam pengelolaan sumber daya alam. Baiklah, kita buka acara pembukaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPTD SPF SDN Keraton 1 kepada Ibu Suhaimi SPD, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, staf UPTD SPF SD Negeri Keraton 1, yang kami hormati tokoh masyarakat yang di kesempatan ini dihadiri oleh Ibu Sri Suwarti SPD, yang kami hormati siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 perwakilan dari UPTD SPF SD Negeri Keraton 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul di ruang kelas 1 ini dalam acara diskusi pemetaan aset sekolah dalam pengelolaan sumber daya, di mana ini adalah kegiatan dari Bu Sri Rahayu SPD selaku guru penggerak. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui. Alhamdulillah pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, juga anak-anakku. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun dan dapat menghasilkan sesuai keinginan atau hasil yang terbaik yang diharapkan oleh Bu Sri Rahayu tentunya. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kita yang belum mendaftar menjadi guru penggerak, supaya ada motivasi untuk teman-teman yang lain nanti bisa menyusul. Bu Ade sudah mendaftar, sudah ada kabar. Mudah-mudahan ya yang lain segera menyusul untuk mengikuti guru penggerak tersebut, di mana itu adalah salah satu program dari Kemendikbud yang sekarang menterinya siapa ya, Kak Ayu? Apa ya? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang tahu? Yang terkenal kok. Bapak Nadiem Makarim. Tahu kamu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud negara kita itu negara Republik Indonesia. Sekaligus di siang hari ini saya membuka kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan lancar dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhaimi SPD yang telah membuka acara diskusi ini. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi kepada Ibu Sri Rahayu SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tepuk semangat. Semangat. Yes, alhamdulillah. Sekalipun dalam kondisi berpuasa, terima kasih sekali yang pertama kali kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru, staf karyawan, orang tua, kemudian wali murid, juga perwakilan dari tokoh masyarakat. Mohon izin, saya Sri Rahayu ingin menyampaikan tugas aksi nyata 3.2, yaitu mengidentifikasi aset sekolah. Hari ini bentuk kegiatannya adalah diskusi. Kita bersama akan melakukan diskusi, memetakan apa saja aset atau modal yang sudah sekolah kita miliki. Nah, sebelum melakukan diskusi, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai kegiatan 3.2, mengidentifikasi aset sekolah sebagai bentuk pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terdapat dua faktor ekosistem. Ada dua faktor, yaitu faktor yang terdiri dari unsur-unsur hidup, faktor biotik, dan faktor abiotik yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak hidup. Kedua faktor ini melakukan interaksi untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis agar kemajuan sekolah dapat dilaksanakan dan dapat berjalan dengan seimbang. Unsur biotik diantaranya, unsur biotik ini adalah unsur-unsur dari makhluk hidup. Diantaranya ada murid, ada guru, orang tua, komite, kepala sekolah, pengawas sekolah, masyarakat, dinas pendidikan atau dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan unsur abiotik, unsur yang tidak hidup, diantaranya adalah pengelolaan keuangan, kemudian sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah. Kerangka Green Enhance tahun 2016 menyatakan ada 7 modal aset utama yang dapat diberdayakan di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal alam dan lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam adalah modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Yang pertama kita teliti satu persatu. Modal manusia merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Modal manusia ini memiliki pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di sekolah, di kelas, di komunitas, di masyarakat, dan lingkungan sekitar sekolah. Modal manusia itu bisa siapapun, dari guru, dari murid, dari kepala sekolah, komite, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan sebagainya. Ini adalah modal manusia. Yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik adalah bangunan, bentuknya fisik, bangunan yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, misalnya ruangan kelas, toilet, ruangan serbaguna, dan sebagainya. Kemudian infrastruktur atau sarana dan prasarana. Yang ketiga, modal lingkungan alam. Lingkungan atau alam di sekitar kita adalah potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam, juga kenyamanan hidup. Tanah untuk berkebun, danau, empang, semua hasil pohon, kayu, buah, bambu, material bangunan yang bisa digunakan kembali. Yang keempat, modal sosial. Modal sosial bisa berupa aturan, norma yang mengikat warga sekolah, warga masyarakat. Bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Yang kelima, modal politik. Politik di sini maksudnya adalah berkaitan dengan kebijakan, peraturan, atau kekuasaan dari pemerintah pusat atau daerah. Kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial tertentu. Contoh, modal politik ini bisa berupa kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya
untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan juga peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Ini juga termasuk modal politik. Kemudian yang keenam, modal finansial atau keuangan. Ini adalah dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses jalannya suatu lembaga, misalnya sekolah, termasuk tabungan, hutang, investasi, pendapatan pajak, hibah, gaji, dan sebagainya. Termasuk juga pengetahuan tentang finansial. Kemudian yang terakhir, modal agama dan budaya. Agama bisa berupa dalam bentuk tokoh-tokoh pemuka agama yang ada di sekitar masyarakat, institusi atau ritual keagamaan yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah, serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, ini adalah sekelumit tentang aset yang akan kita identifikasi. Hari ini saya akan memimpin diskusi dengan Bapak Ibu, dengan anak-anak juga. Kita akan mengidentifikasi apa aset yang sudah dimiliki oleh sekolah kita, baik dari segi murid, misalnya anak-anak, aset kita apa sih, murid-murid kita, teman-teman kita tuh seperti apa, kita gali. Misalnya kita punya murid yang semangat belajar, punya murid yang pandai menari, seperti itu. Silakan kita gambarkan teman-teman yang ada di sekitar kita, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, kira-kira apa sih kekuatan yang dimiliki. Jadi aset atau modal ini adalah salah satu upaya kita mengelola sekolah menggunakan pendekatan berbasis aset. Kalau selama ini kita menggunakan pendekatan berbasis masalah, di mana ada masalah, sesuatu masalah yang kita cari adalah sumber masalahnya, siapa yang bersalah. Tapi kita ubah cara pandang kita melakukan sesuatu menggunakan pendekatan berbasis aset. Apa yang sudah kita miliki, nilai positif apa yang sudah kita punyai, itu yang kita kembangkan, itu yang kita munculkan, bukan dari sisi negatifnya. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama mengidentifikasi aset-aset sekolah yang ada di SD Kraton 1. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, anak-anak juga bisa melihat, nanti berdiskusi yang murid dengan murid, yang tokoh masyarakat dengan tokoh masyarakat, Bapak Ibu guru dengan Ibu kepala sekolah. Kita akan berdiskusi kira-kira apa saja aset yang sudah kita miliki. Contoh, di depan sudah saya tempel kertas, nanti Bapak Ibu dan anak-anak bisa ditulis di kertas post-it yang sudah dibagikan. Modal manusia, misalnya satu orang satu aset. Modal manusia, misalnya saya menuliskan modal manusianya bisa berupa murid, bisa berupa orang tua, bisa berupa komite, bisa berupa kepala sekolah. Nanti ditempel di sini. Oh, saya ngisi modal manusia, murid yang berpotensi menjadi siswa teladan, karena ada murid-murid yang memiliki intelijensi yang lebih, yang sering mengikuti lomba atau yang bersemangat mengikuti kegiatan perlombaan, seperti itu. Itu nggih, mari kita mulai diskusi ini. Kita awali kegiatan diskusi ini, silakan Bapak Ibu dan anak-anak kita lakukan diskusi. Kira-kira apa saja aset yang sudah ada di sekolah kita? Di kertas yang saya bagikan itu adalah contoh. Kira-kira apa sih nilai positif dari SD Kraton 1 yang sudah kita miliki? Satu orang nanti sakit menempel di depan, boleh lebih dari satu. Misalnya saya ngisi modal manusia dan modal sosial, saya ngisi modal finansial dan agama dan budaya. Silakan. Mari kita mulai diskusi ini, Bapak Ibu langsung berdiskusi dengan rekan-rekan yang ada di sebelahnya, yang murid dengan murid, Bapak Ibu guru dengan Ibu kepala sekolah, tokoh masyarakat dengan tokoh masyarakat, orang tua dan komite. Monggo.
kasih. Alhamdulillah setelah kita berdiskusi, kita telah memetakan, mengidentifikasi apa saja kekuatan atau potensi yang sudah sekolah kita miliki. Kita ulas sedikit ya. Yang pertama modal manusia. Di SD Keraton 1 itu modal manusianya berupa murid yang memiliki potensi bisa bermain drum band, kemudian serius dalam mengikuti ekstrakurikuler, kemudian memiliki semangat belajar, memiliki kemampuan dalam olahraga, kemudian murid yang mau berpartisipasi dalam setiap kegiatan lomba di sekolah. Tuh, baik sekali. Kemudian orang tua, ada orang tua yang peduli kepada pendidikan murid-muridnya, kemudian orang tua yang bisa menjadi guru tamu di kelas. Ada beberapa orang tua yang diundang di kelas untuk menjadi guru tamu. Betul, bagus sekali. Kemudian modal guru. Ada guru yang memiliki bakat keahlian di bidang musik, olahraga, tarik suara, dan menari. Betul ya? Bapak Ibu pun juga ada yang punya keterampilan seperti itu. Betul. Kemudian orang tua, ada orang tua murid yang peduli pada pendidikan anak. Kemudian komite dan paguyuban kelas yang aktif dan mengadakan pertemuan rutin. Betul. Kemudian ada kerjasama yang baik dengan wali kelas dan sekolah melalui kegiatan paguyuban sekolah. Betul. Kemudian yang kedua modal fisik, memiliki lapangan upacara. Betul. Sumber air sekolah yang bersih PDAM. Kemudian memiliki musola, kemudian memiliki ruang kelas yang menampung semua peserta didik. Alhamdulillah kuotanya juga terpenuhi. Memiliki lapangan olahraga. Kemudian yang ketiga adalah modal finansial, mendapatkan hibah bos reguler dan bos kota, memperoleh dana alokasi untuk siswa miskin dan pemeliharaan sekolah, ada tabungan siswa, ada koperasi kejujuran sekolah, kemudian ada kebun sekolah, taman sekolah juga termasuk. Kemudian modal sosial, ada kerjasama dengan kampung dongeng untuk kegiatan belajar, kerjasama kolaborasi dengan kampung dongeng, ini dengan Kak Taidi dan Kak Nela. Kemudian ada kegiatan pertemuan kompleks SD Keraton 1, 2, dan 5. Adanya peraturan dan tata tertib untuk guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Kemudian beberapa kegiatan forum seperti PGRI, MGMP, kemudian kegiatan yang lain. Berikutnya modal agama dan budaya, adanya pondok pesantren di sekitar, kemudian adanya budaya gotong royong di sekolah, kemudian memiliki tokoh-tokoh agama, kemudian pembiasaan tadarus di pagi hari dan berdoa, kemudian ada lembaga madrasah di sekitar sekolah. Berikutnya modal politik, adanya BSMPIP dari aspirasi partai politik. Betul. Kemudian modal lingkungan alam, memiliki pohon mangga, pohon buah tin, jambu, dan nangka yang dapat dimanfaatkan. Betul. Kemudian memiliki taman sekolah, kemudian memiliki lingkungan sekolah yang kondusif. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak. Alhamdulillah kita sudah bisa memetakan, melihat sisi positif yang sudah kita punya, yang akan kita berdayakan untuk kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Ini adalah upaya kita untuk mengelola aset yang kita miliki sekolah, tidak melulu apa sih kurangnya, tapi melihat dari sisi positif yang sudah dimiliki sekolah untuk diberdayakan secara optimal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, kemudian anak-anak yang telah memberikan kesempatan dan waktu saya untuk mengadakan diskusi ini. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu dan juga anak-anak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan sedikit. Alhamdulillah UPTD SPF SDN Keraton 1
di Kota Tegal itu memiliki banyak aset ya. Ada tadi yang telah dipaparkan. Mudah-mudahan kita semua kerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua, murid, serta masyarakat sekitar dapat mengelola aset sekolah UPTD SPF SDN Keraton 1 supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depannya. Baiklah, mari kita tutup acara diskusi pemetaan aset sekolah dalam pengelolaan sumber daya ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang datangnya dari saya dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.